Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita istirahat malam hari ini, kita beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memelihara memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami mengerti akan firman Tuhan, juga memberi kekuatan bagi kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu yang tertulis dalam kitab Nehemia, pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Ketika ku beritahukan kepada mereka, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Tema renungan kita adalah doa dan bekerja sama berbuah keberhasilan. Sahabat renungan malam Salom, Nehemia adalah salah seorang putra Yehuda yang mendapat jabatan sebagai bupati di kota Susan di daerah Babel, yang pada jadwal tertentu bertugas untuk melayani menghantar anggur bagi Raja Artasasta. Hidup kerohaniannya sangat akrab dengan Tuhan Allah. Dalam perjumpaan Nehemia dengan Hanani dan rombongan yang datang dari Yerusalem ke Susan untuk suatu urusan kepada raja, Nehemia mengetahui bahwa keadaan orang Yehuda di Yerusalem sering mendapat tekanan atau gangguan dari kelompok bangsa asing yang dulunya pernah ditempatkan Raja Babel di Yerusalem. Kelompok pengacau ini dipelopori oleh Sanbalat, orang Horon, Tobia, orang Amon, dan Gesem, orang Arab. Dan upaya pembangunan tembok kota Yerusalem juga belum dapat dilaksanakan karena gangguan dari pengacau itu. Jadi tembok kota Yerusalem masih dalam keadaan reruntuhan, sangat rawan dari serangan musuh. Mendengar informasi yang memprihatinkan itu, Nehemia berdoa memohon pertolongan Allah, sebab ia ingin ke Yerusalem untuk memimpin umat Yehuda membangun tembok Yerusalem. Setelah berdoa, Nehemia menghadap Raja Artasasta dengan hormat dan rendah hati, memohon agar raja berkenan mengutusnya ke Yerusalem untuk misi membangun tembok kota Yerusalem itu. Campur tangan Tuhan benar-benar dinyatakan. Raja Artasasta mengizinkan dan mendukung keberangkatan Nehemia dengan pengawalan pasukan kerajaan dan surat perintah raja kepada para bupati di daerah seberang sungai Efrat agar mengizinkan Nehemia melintasi daerah mereka hingga tiba di kota Yerusalem. Mendengar kedatangan Nehemia yang didukung oleh Raja Artasasta, Sanbalat, Tobia, dan Gesem sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan dan kemajuan umat Yehuda. Sahabat renungan malam Salom, setibanya di Yerusalem, Nehemia mengitari sekeliling kota Yerusalem dan melihat betapa tembok kota itu hancur. Maka Nehemia mengumpulkan para pemimpin, tua-tua Yehuda dan para imam.
Nehemia menjelaskan misi kedatangannya adalah untuk membangun tembok kota Yerusalem, dan ia menjelaskan betapa Tuhan telah memberi kemudahan dalam perjalanannya, sebab misi kedatangannya didukung oleh Raja Artasasta. Nehemia memberi motivasi kepada umat Yehuda agar bekerja sama untuk membangun. Mendengar penjelasan Nehemia, umat Yehuda sehati dan satu tekad menjawab, "Kami siap untuk membangun." Tetapi upaya penghambatan itu berkelanjutan. Para pengacau itu mengadakan penyerangan-penyerangan untuk menggagalkan pembangunan itu. Menyikapi gangguan itu, Nehemia berdoa memohon pertolongan Allah, dan dengan mengatur pasukan perlawanan, pekerjaan pembangunan terus dilaksanakan. Jadi, sebagian orang Yehuda bekerja membangun, sebagian lagi memegang perisai dan berbagai senjata, siap menghadapi serangan musuh. Tuhan Allah memberkati kerjasama umatnya itu. Dengan kerjasama yang kuat dan ketekunan berdoa itu, mereka dapat merampungkan pekerjaan pembangunan tembok kota Yerusalem. Doa dan kerjasama Nehemia bersama umat Yehuda menjadi teladan besar bagi kita, agar kita juga mengedepankan pentingnya berdoa, menyampaikan kepada Tuhan segala sesuatu rencana dan pekerjaan kita, bukan mengedepankan kemampuan diri kita sendiri. Dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7 dikatakan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Tuhan Yesus juga mengajarkan, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Injil Matius 7 ayat 7. Dan kita juga harus meneguhkan hati dan tekad kita untuk bekerja sama, baik dalam rencana pembangunan pelayanan di gereja dan juga rencana pekerjaan dan usaha dalam keluarga. Dengan ketekunan berdoa dan kerjasama yang sungguh-sungguh, maka pertolongan dan berkat Tuhan dinyatakan untuk keberhasilan dan sukacita besar di dalam kehidupan kita. Dan dalam keberhasilan serta sukacita kita itu, nama Tuhan dimuliakan. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Kembali kami berterima kasih ya Allah Bapa kami. Kami sudah mendengar firman-Mu. Teguhkan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mengedepankan peranan doa dan kerjasama yang baik dalam menjalankan pembangunan pelayanan gereja. Demikian juga pekerjaan dan usaha dalam keluarga, agar kami menerima pertolongan dan berkat Tuhan untuk keberhasilan dan sukacita besar bagi kami. Dan itu semua menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu. Beri pertolongan bagi mereka yang sakit untuk pertambahan kesehatan mereka. Yang dirawat di rumah sakit juga yang dirawat di rumah. Beri penghiburan dan kemenangan bagi orang yang berduka. Engkau melepaskan orang-orang yang kesesakan dan memberkati mereka untuk bersukacita. Tuhan, peliharalah istirahat kami malam hari ini. Jauhkan mara bahaya dari kami dan bangunkan kami esok pagi. Berkati kami bekerja, menjalankan usaha kami,
buatlah kami berhasil. Berkati juga anak-anak kami dalam kegiatan sekolah untuk prestasi yang baik. Terpujilah namamu Tuhan, kasihanilah kami. Dengarkan doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.